Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valianti Sariswara. Saya adalah salah satu dosen di program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan. Background pengalaman saya di broadcasting menerjemahkan brief baik dalam bentuk narasi, audio, dan video untuk menjadi sebuah karya pesan dalam bentuk program yang pada akhirnya mampu mempersuasi baik di media konvensional ataupun media baru, serta mampu menjalin hubungan baik dengan banyak pihak, membuat saya mendapat kepercayaan untuk memberikan pengajaran, komunikasi, persuasif, lobby, dan negosiasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang delivery, interaction, dan assessment di mata kuliah komunikasi, persuasi, lobby, dan negosiasi. Sebagai pernyataan diri dosen, unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT, PT, bidang pengajaran. Adapun tujuannya adalah sebagai salah satu syarat Serdos Gelombang 1 2025. Mata kuliah komunikasi, persuasi, lobby, dan negosiasi adalah mata kuliah dengan bobot 2 SKS. Ditujukan untuk mahasiswa yang berada di semester 4 semua jurusan. Mata kuliah ini bertujuan untuk membuat mahasiswa memiliki kemampuan dan keterampilan merancang pesan komunikasi persuasif yang mampu mempengaruhi sikap, gagasan atau ide untuk bisa membangun kepercayaan dan menghasilkan kesepakatan. Selain itu, diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menerapkan strategi komunikasi persuasif yang relevan di berbagai konteks, baik individu, kelompok, atau organisasi. Ketiga adalah kemampuan dan keterampilan mengenal halayak atau audiens, menyusun pesan yang efektif pada saluran komunikasi yang sesuai, dan pada akhirnya mahasiswa dicanangkan mampu membuat proyek desain karya pesan persuasif yang tepat sasaran. Seluruh materi pada mata kuliah ini disusun dan disampaikan dengan mengacu pada CPL atau Capaian Pembelajaran Lulusan, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pakuan. Setiap topik pembelajaran diturunkan secara sistematis untuk menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Dengan demikian, pelaksanaan perkuliahan selaras dengan kompetensi yang diharapkan dari profil lulusan. Terkait dengan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis definisi dan konsep persuasif, lobby, dan negosiasi. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis komunikator dan pesan persuasif. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis prinsip dalam proses komunikasi, persuasif, lobby, dan negosiasi. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis halayak komunikasi persuasif yang didasarkan pada pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis desain pesan komunikasi persuasif. Dari CPMK, maka diturunkan menjadi sub CPMK. Sub CPMK 1, pada pertemuan 1 dan 2, mahasiswa targetnya memiliki pengetahuan dasar komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Materi yang menjadi pengajaran di pertemuan 1 dan 2 tersebut adalah terkait dengan definisi dan konsep persuasif, lobby, dan negosiasi. Sifat-sifat, dasar, dan perbedaan di antara komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Sub CPMK 2 di pertemuan ketiga sampai dengan 5 adalah mahasiswa mampu menganalisis elemen komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan adalah terkait dengan komunikator, baik karakteristik, komponen, dan strategi. Pesan persuasif terkait dengan verbal dan nonverbal, dan prinsip-prinsip persuasif. Sub CPMK 3 berlangsung di pertemuan ke-6 dan ke-7 adalah memiliki target mahasiswa mampu merancang proposal ide pesan persuasif. Materi yang diajarkan adalah terkait pengajuan konsep ide pesan, pengenalan mitra baik dari sisi problem dan solusinya. Sub CPMK 4 berlangsung di pertemuan ke-9 sampai dengan 14. Di sini diharapkan mahasiswa menganalisis strategi dalam komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Mata kuliah atau mata pelajaran yang diberikan adalah terkait dengan halayak persuasif, teknik-teknik persuasif, narasi persuasif dalam artian copywriting,
dan metode pendekatan persuasif. Sub CPMK 5 di pertemuan ke-15 adalah mahasiswa mampu membuat karya pesan persuasif yang tepat sasaran. Di sini adalah terkait dengan proyek persuasif yang solusi bagi mitra dan bagaimana penggunaan saluran media yang ditentukan oleh mahasiswa. Terkait dengan buku ajar, maka ada 4 yang menjadi acuan. Yang pertama adalah Persuasive Communication, How Audience Decide dari Richard Ouyang. Yang kedua ada The Power of Persuasion dari Robert Levine. Dan ada Negosiasi edisi kedua dan edisi pertama dari Roger Lewicki. Dan yang terakhir ada Komunikasi Persuasif, Pendekatan dan Strategi dari Ezi Henry. Selain itu, saya juga memanfaatkan jurnal ilmiah untuk memperkaya perspektif mahasiswa terhadap praktek komunikasi persuasif di era media massa dan media sosial. Salah satunya adalah jurnal The Mass Media and Persuasion yang memberikan pemahaman mendalam tentang peran media massa dalam memengaruhi opini publik. Saya juga mengintegrasikan hasil penelitian saya seperti pada artikel analisis hubungan konten media sosial @tabu.id pada persepsi generasi Z di wilayah Jabodetabek, yang saya gunakan untuk menjelaskan dinamika komunikasi digital dan perilaku khalayak muda terhadap pesan-pesan persuasif di media sosial. Terkait dengan interaction, ada beberapa interaksi yang dilakukan di setiap pertemuan. Caranya adalah saya akan membangun interaksi dengan memberikan pertanyaan, memberikan question of the day dalam beberapa pertemuan. Kemudian melakukan diskusi kelompok dari sebuah materi dan kasus yang telah lalu atau sedang hits. Presentasi kelompok dari hasil kajian dan tugas. Selanjutnya terkait dengan interaksi, saya juga melengkapi sesi tanya jawab yang melibatkan anggota kelas, sehingga terjadi dialog, simulasi dari sebuah proses lobby dan negosiasi. Interaksi juga dilakukan dengan melihat bagaimana mahasiswa menempatkan diri menjadi komunikator atau komunikan, menyusun pesan dan strategi. Interaksi lainnya dilakukan secara online, yaitu melalui polling, pertanyaan what do you think, dan topik-topik diskusi lainnya melalui Learning Management System atau LMS dan juga melalui G-Form. Point assessment adalah bentuk penilaian di mana kriteria penilaian ini telah saya sampaikan dan melewati proses kesepakatan dengan mahasiswa di pertemuan pertama pada kontrak perkuliahan. Pembagiannya adalah UTS sebanyak 25%, UAS sebanyak 35%, tugas sebanyak 20% penilaian, dan kehadiran akan dinilai sebanyak 20%. Bentuk atau turunan dari persentase tersebut adalah pada sub CPMK, mahasiswa memiliki pengetahuan dasar komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi di pertemuan 1 dan 2. Indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi konsep dasar serta membedakan ketiga istilah tersebut. Bentuk penilaiannya berupa kuis, tes lisan, dan polling. Instrumen penilaiannya dilakukan melalui soal kuis, soal uraian, dan bobotnya sebanyak 10%. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisa elemen komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Berlangsung di pertemuan ketiga sampai dengan kelima. Indikator penilaiannya, mahasiswa dapat mengidentifikasi karakteristik komunikator, jenis pesan, serta prinsip-prinsip dasar dari komunikasi persuasif. Bentuk penilaiannya, tugas analisis individu, dan question of the day. Instrumen penilaian berupa rubrik analisis dan argumentasi. Bobotnya sebesar 15%. Di sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu merancang proposal ide pesan persuasif. Berlangsung di week ke-6 sampai dengan ke-7. Indikator penilaiannya adalah mahasiswa menyusun proposal ide berdasarkan masalah mitra dan merumuskan solusi komunikasi. Bentuk penilaiannya, tugas proposal kelompok. Instrumen penilaiannya berada pada rubrik proposal dalam bentuk ide, relevansi, kreativitas, ide, pesan, logika, solusi. Bobotnya sebanyak 20%. Sub CPMK selanjutnya adalah mahasiswa menganalisis strategi dalam komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi berlangsung pada pertemuan ke-9 sampai dengan 14.
di mana indikator penilaian berada pada mahasiswa mampu menjelaskan dan mengevaluasi strategi berdasarkan khalayak, teknik, narasi, dan metode pendekatan persuasif. Bentuk penilaiannya berupa presentasi, strategi, dan tugas. Instrumen penilaian berada pada rubrik presentasi berupa argumen, visual, data, strategi, dan kreativitas. Bobotnya sebesar 20%. Dan terakhir, mahasiswa mampu membuat karya pesan persuasif yang tepat sasaran. Ini berada pada week ke-15. Indikator penilaian adalah mahasiswa menghasilkan karya pesan persuasif sebagai solusi bagi mitra dengan saluran yang sesuai. Bentuk penilaiannya proyek karya pesan persuasif. Instrumen penilaian berupa rubrik karya, adakah kesesuaian pesan kreativitas, efektivitas media, relevansi terhadap mitra. Bobotnya sebesar 35%. Berikut ini adalah cuplikan dari pembelajaran luring di mata kuliah komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu ini kita akan next level untuk terkait dengan topiknya. Hari ini kita akan membahas tentang narasi persuasif, dalam artian di sini lebih kepada kita nyebutnya, lebih kita sering dengar itu dengan copywriting. Sebelum masuk dengan ke materinya, saya pengen sedikit mengangkat ada dua startup di Indonesia yang memang dia secara brandnya sudah sangat-sangat expand. Yang pertama adalah Gojek. Sebagai satu brand, awalnya dia hanya berbasis sepeda motor. Pasti teman-teman tahu ya, di handphone kalian semuanya ada layanan Gojek ya? Ada. Oke. Nah, apa sih yang terkait dengan copywriting ketika kita ngomong Gojek? Ini yang mungkin teman-teman akan temui di handphone kalian kalau udah lama nggak buka aplikasi Gojek. Hai Kak, udah lama nih gitu. Hai Kak, lagi ada diskon nih 70% kalau kakak belanja dengan Gojek gitu kan, suka ada kayak gitu ya. Hai Kak Rama, hai Kak Hani gitu, suka disebut-sebut gitu kalau kita emang belum belanja atau belum melakukan transaksi dengan aplikasi terkait. Nah, di brand lainnya ada Traveloka. Menarik karena Traveloka awalnya cuman bisa untuk pesen tiket. Iya nggak? Pernah nggak ada yang pakai Traveloka? Pernah lah ya gitu. Walaupun sebenarnya mungkin kalian nggak cuma pakai Traveloka aja, ada yang pakai apa? Tiket. Terus apa lagi? Agoda. Ada lagi? Trip.com. Ya, oke, gitu. Ada cukup banyak ya. Tapi apa yang menarik dari Traveloka sebagai startup anak bangsa bisa dibilang gitu, sekarang dia tidak hanya terkait dengan pelayanan tiket online di Indonesia atau nasional, tapi sudah worldwide. Makanya Traveloka mengatakan Traveloka first, then the world. Kalian mau liburan ke Universal Studios Singapura bisa beli tiketnya di Traveloka, atau mau ke Jepang bisa juga belinya di Traveloka gitu. Nah, seperti apa mereka membuat kita terpengaruh dengan jasa-jasa yang mereka tawarkan? Kalian bisa nemuin nih kalau misalkan kemarin liburan panjang 300.000 diskon gitu. Makin hemat weekend sale. Oke, kemudian sebentar lagi datang 70% diskon. Narasi-narasi itu menurut kalian menggugah selera untuk bisa belanja apa enggak? Iya, gitu. Tapi kita nggak sembarangan membuat narasinya kan? Nah, yang saya ingin tunjukkan di sini adalah yang dilakukan Gojek dan Traveloka itu adalah yang dikatakan sebagai kekuatan narasi, teks, diksi, yaitu pilihan kata dari sebuah iklan untuk banyak orang supaya terpengaruh, terbujuk, sampai akhirnya si brand ini bisa meng-approach kita, mempengaruhi kita melakukan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka jual. Nah, makanya itu adalah the power of copywriting gitu. So, the question is, apakah gambar bisa lebih menarik perhatian dari kata-kata?
Nah, di sini gambar memang bisa menarik perhatian, tapi teman-teman, kekuatan si copywriting adalah karena kata-kata yang gerakin orang mau beli produknya. Kalau yang tadi saya contohin di sini, kalau cuman gambarnya aja, ya nggak ada tulisan yes liburan tanpa ragu, kalian mungkin cuman ngerasa ada fireworks dan 2 orang sejoli yang lagi foto, ya kan? Tapi kalau ada kata-kata yes liburan tanpa ragu, langsung inget nih, kesini ke recall, iya pengen temen sama teman-teman, iya nih sama si, mungkin kayak lagi ada lovebirds gitu kan, itu jadi ada yang kayak oh iya nih liburan tanpa ragu gitu kan. Nah itulah kekuatan dari kata-kata, gambar benar bisa menarik perhatian, tapi kata-kata yang membuat orang mau beli our product, gitu ya. Disitulah makanya di sini kita nanya apa sih copywriting selanjutnya. Copywriting kalau kita lihat dia adalah bagian dari atau komponen dari iklan. Kalau iklan itu memadukan ada kreativitas, ada gambar, ada audio, maka copywriting merupakan narasi, bahasa yang tergabung menjadi elemen dalam sebuah iklan. Bisa dipisahkan nggak dengan iklan? Nggak bisa, nggak bisa. Karena iklan penggabungan dari gambar, narasi, dan audionya, maka si copywriting it's one of the elementnya. Gitu. Makanya dia juga teks yang punya kekuatan berisi pesan penjualan. Sampai sini cukup jelas? Jelas. Oke. Ada poin juga yang mungkin teman-teman perlu tahu ketika kita perlu mempersuasi, terutama di media sosial sekarang banyak banget untuk mempersuasi orang. Copywriting adalah cara mengkomunikasikan pikiran lewat tulisan yang untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan, beda media, beda copywriting. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa, Rama? Karena halayaknya. Beda. Kita posting di Instagram sama nggak kayak posting di TikTok? Beda. Ya kan? Kalau di Facebook lebih banyak orang yang buat apa targetnya? Orang tua dan jualan ya. Jualan. Kalau kamu posting di TikTok lebih kepada anak-anak muda atau orang tua? Anak-anak muda. Mereka firm atau jogetan? Gitu ya. Jadi targetnya bernarasi di setiap media, setiap platform tuh beda-beda. Oke? Sekarang kita coba latihan nih ya. Copywriting untuk warung makan nasi Padang kira-kira yang cocok tuh apa? Siapa yang mau coba? Saya, Bu. Oke, Olbi. Untuk copywriting masakan Padang saya bisa bikin copywritingnya yaitu Kayak apa? harga senang, perut kenyang. Oke, nice. Harga senang, perut kenyang. Artinya nggak terlalu mahal gitu ya. Oke, kita coba contoh dari aku, makanan rasa bintang 5, harga kaki 5, nggak jauh beda ya. Oke, sampai sini tadi tuh cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke copywriting, harus memenuhi beberapa kriteria teman-teman. Yang pertama, bagian dari iklan mengarah pada promosi penjualan dan pemasaran suatu produk. Ingat, setiap narasi kita harus bisa selling our product. Selling jasanya. Kalau hanya untuk to inform, itu beda lagi. Karena target dari persuasi adalah mempengaruhi sikap, gagasan, atau ide. Sampai orang itu terpengaruh. Kalau hanya untuk memberikan to inform, berarti bentuknya hanya komunikasi. Oke ya. Copywriting menonjolkan sisi keindahan dalam tulisan. Karena kita bermain dengan bahasa, maka kita harus ada gaya yang indah dalam bertutur gitu ya, baik dalam bentuk tulisan atau delivery dalam kata-kata. Ketiga, copywriting itu perpaduan seni. Ada sisi apik gitu loh, menyentuh sisi emosional halayak. Kenapa halayak emosional yang disentuh? Karena sisi emosional tuh paling gampang untuk membuat orang terpengaruh gitu ya. Kemudian di keempat, mengedepankan aspek kejujuran. Ingat, setiap narasi yang kita suguhkan itu harus ada sisi kejujuran di sana. Jangan membohongi, ya. Kalau misalkan jualnya susu sapi, tadi contohnya susu sapi, tapi ternyata yang dipasarkan adalah susu kambing atau susu
apa kucing gitu kan, nggak mungkin ya gitu kan, serem tuh gitu. Jadi itu udah penyelewengan tuh. Oke. Kemudian yang terakhir, copywriting memiliki kekuatan kata-kata, daya imajinasi, persuasi. Setiap orang itu punya imajinasi yang berbeda-beda. Visualisasilah yang akan membuat itu ada pembatasnya. Oh ternyata visualnya kayak gini ya. Tapi dengan narasi yang memang mumpuni dan visualisasi yang memang kita desain sedemikian rupa, orang akan lebih berimajinasi secara luas. Oke? Sampai sini kita akan masuk ke 4 komponen yang wajib teman-teman pahami sebelum membuat copywriting. Yang pertama, target sasaran audience. Seperti kita tahu ya, kalau apapun yang akan kita buat, narasi kita mau jualan, mau apapun, kita harus tahu target market kita. Kita mau public speaking, kita tahu dulu siapa sih audiensnya, ya enggak gitu. Kita mau jualan siapa sih? Kalau kita mau jualan sama ibaratnya orang yang usianya udah level manager, masa kita kasih harganya 10.000, kira-kira laku apa enggak? Mungkin laku, tapi dia akan bertanya, kok harga ini 10.000? Tapi target marketnya misalkan ke anak SD, seneng nggak? Seneng. Jadi kita lihat nih target marketnya siapa, kemudian kalau levelnya manager, packagingnya kayak gimana, gitu kan? Saya punya contoh di sini. Ada contoh untuk, tadi kita lihat target market ya, komponen pertama target market. Contohnya produk krim anti penuaan. Coba teman-teman baca dulu, kira-kira di bagian mana yang menunjukkan dari sisi target marketnya. Oke, Ira gimana? Bagian wanita mulai dari remaja yang ini yang awal? Yang awal ya? Iya, yang Oke, awal. kemudian? Sama yang di akhir ada kata-kata glowing gitu. Oh ini, kamu glowing. Dan pastikan wajah kamu glowing seindah sinar matahari pagi dan berkilau seindah mentari senja. Oke, ini cewek-cewek, ini cowok-cowok ya. Yang punya cewek lagi ngambek nih, kasih nih. Aku beliin kamu krim. Dengan krim ini kamu akan glowing seindah sinar matahari pagi gitu ya. Dan berkilau seindah mentari senja. Tapi hati-hati silau ngelihat dia gitu ya. Oke, nice, thank you ya Ira ya. Yang komponen kedua adalah konsep produk. Oke, kita akan coba lihat contohnya. Silakan teman-teman baca dan tunjukkan di bagian mana menjadi underline untuk konsep produk. Oh, Raka cepet banget nih. Gimana Kak? Yang bagian mana Kak? Untuk yang ini bagian di layanan jasa antar barang yang memberikan layanan jemput barang secara gratis. Oh, nice. Oke, jadi yang ini ya gratis. Ya suka ya lihat tulisan gratis, suka ya. Oke, jadi kayaknya emang nggak perlu dibaca, tapi kalau udah gratis udah langsung gitu ya to the point. Oke, nice ya. Benar-benar. Konsep barangnya ketahuan, ada layanan jemput barang dan gratis gitu. Itu udah langsung to the point. Nah, komponen ketiga adalah komunikasi media. Di sini mencakup 5W 1H. Kalau teman-teman akan membuat sebuah copywriting, kemudian kalian masih bingung nih nyusunnya bagaimana, maka susunlah dalam bentuk 5W 1H. Dan kemudian alirkan sehingga benar-benar bernarasi dengan indah. Oke, kita lihat contohnya. Madu kirana adalah madu murni hasil ternak sendiri, bebas dari cemaran bahan berbahaya dan bahan yang tidak halal. Teman-teman bisa baca. Kemudian kita akan jawab di bawahnya, apa nama produk tersebut? Madu kirana. Ya. Apa manfaat produk tersebut? Meningkatkan daya tahan tubuh. Ada ya di sini ya. Oke, meningkatkan daya tahan. Di mana produk tersebut dibeli? Di toko dan apotik. Oke. Siapa sih yang bisa konsumsi produk tersebut? Anak-anak. Di sini juga disebutin anak-anak. Bagaimana cara konsumsinya? Diminum 1 sendok sehari. Nah, dari situ ketika 5W 1H sudah kalian dapat, narasikan dengan keindahan bernarasi kalian. Ya. Masuk ke komponen keempat yaitu pesan promo. Di dalam pesan promo yang harus kalian tampilkan adalah terkait hal-hal yang menarik. Kayak tadi itu masuk juga sebagai konsep, tapi juga masuk dalam pesan promo, diskon, kayak garansi produk, kupon berhadiah, makanya beli 1 gratis 1.
Kalau beli tisu basah tuh di supermarket kan suka ditempel dua tuh ya. Beli satu gratis satu itu saya nggak usah lihat, ambil aja itu biasanya. Oke, sampai sini cukup jelas teman-teman? Oke, sekarang kita akan bedah copywriting. Kalau di dalam copywriting yang pertama ada headline. Ini adalah kepala berita atau judul berita. Ini adalah kalau saya selalu menganalogikan kayak misalkan orang itu judul itu akan membuat orang tuh nengok gitu. Jadi kalau kalian pengen orang nengok, kalian bikin judulnya itu semenarik itu. Nah, kasih subheadline ya adalah subheadline ini kan penguatan atau definisi singkat untuk menguatkan judul headline. Ini yang akan bikin orang lebih nengok lagi. Ketika dia udah nengok, maka kalian butuhkan adalah body copy. Body copy ini adalah keseluruhan dari apa yang pengen kalian sampaikan. Gitu. Jadi semua narasi yang pengen kalian sampaikan terkait produk atau jasa kalian itu ada di body copy. Terakhir, untuk membuat ini benar-benar membuat orang udah balik badan, tapi dia mau bertindak adalah slogan. Ada sekian banyak slogan yang kita tahu ya. Contohnya sekarang kita slogannya, teh botol. Ada yang tahu? Oke. Asri. Apapun minumannya, minumnya teh botol kosong. Apapun makanannya. Apapun makanannya, minumnya teh botol. Oh enggak, mungkin teh botol udah berubah. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Oke, itu tadi kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Aku mau menanya. Oh, oke. Kenapa? Iklan garden. Kenapa? Kenapa sih kalau iklan itu kan dari iklan itu naga, nah sedangkan susunya itu dari sapi. Nah terus gambarnya itu si beruang. Kenapa? Oh jadi ada 3 ya? Iya. Di logonya beruang. Susunya katanya sapi cenah ya, tapi gambarnya naga gitu. Kalau itu sebenarnya kamu mengkritisi hal apa dari situ? Kejujurannya kah atau apa? Apakah kamu menganggap bahwa iklan itu nggak jujur? Atau emang ada konsep apa sih gitu? Kayaknya konsepnya berbeda dia, Bu. Sebenarnya mereka itu tetap jujur, tapi jadi yang Bear Brand itu adalah nama brandnya. Itu nama brandnya. Kemudian sapi adalah dia menyuguhkan susu sapi steril. Sehingga susu sapi steril diharapkan memberikan tenaga yang kuat seperti halnya naga. Jadi kadang-kadang kita berpikir tulisan di dalam packaging itu seolah-olah adalah mencerminkan si produknya. Ada beberapa, tapi ini adalah Bear Brand itu nama brandnya. Bukan nggak jujur, tapi memang dia adalah nama brandnya, Bear Brand. Gitu. Cukup jelas? Oke, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada aku kasih pertanyaan untuk kita exercise. Silakan teman-teman boleh dicatat atau boleh di capture. Saya udah share linknya, nanti teman-teman bisa kasih jawabannya besok deadline-nya. Kemudian saya akan kasih linknya di Komti dan juga ada di LMS kita ya. Ini briefnya, exercise kita. Saya punya produk yang mau dipasarkan, namanya gudeg, ibaratnya produknya gudeg. Oke. Secara pasar ini diminati. Kita secara produk ini, saya punya produk ini, gudeg ini diminati kok di kalangan tua dan muda. Bentuknya praktis gitu ya. Tapi kemudian secara internal, eksternal, budget, dana aman kalau kalian mau mempromosikannya, SDM juga aman, daya beli masyarakat cukup baik. Target saya tuh apa sebagai pemilik si gudeg ini? Meningkatkan nilai guna produk supaya bisa bersaing dengan kompetitor. Supaya pengen juga produk ini secara kualitas bisa terjaga awet dan tahan lama. Dan promosikan produk melalui media yang paling mudah. Oke, sudah kebayang? Sudah. Saya udah kirim linknya, silakan teman-teman cek di grup atau cek nanti di LMS. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada. Nggak ada? Aman? Oke. Thank you for today. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.